أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيدي ولد آدم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang mendul, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, termasuk nikmat yang tidak ada nilainya, yang tidak diberikan kepada nabi yang lain dan umat nabi yang lain, adalah nikmat gedanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Rasulullah dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan juga khususan salam ta'zim kita memandung kepada gure-gure lentuhan, gure-gure kita yang kehadir dalam majlis yang mulianya, dan juga dalam ta'zim pribadi lentuhan kepada perakat kampung, baik Tengku Imun, Tuhaput, Tuhalapan, Tengku Geci, dan seluruh jajaran kampung yang telah hadir di majlis yang mulianya. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah mengumpulkan kita di satu majelis yang paling mulia, majelis Isra dan Mi'raj, dan majelis ilmu pengetahuan agama. Dan inilah majelis yang paling diridai, yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mau berjalan menuju ke suatu majelis, suatu ilmu, maka sesungguhnya esok dia akan diberi jalan menuju kepada surga. InsyaAllah nyo dan tuan di atas panggungnya, dan urung-urung dah ngejak kena dengan ceramah, tapi kita sama-sama mengulang kaji tentang peristiwa besar Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyo ana halangan mak-mak, ayah-ayah tuan yang tuan hormati, mungkin mau'idah hasanah tuan hana trip cuma 7, dan 1 jam seterusnya kita akan ada sesi tanya jawab, dan insyaallah selama saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika saya tidak bisa menjawab maka kita kembalikan ke abu-abu kita, guru-guru kita yang ada di daerah ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan nabi jumlahnya 124.000. Itu banyak sekali nabinya.
Jadi jumlah Nabi 124.000. Dan Allah menciptakan Rasul ada 313. Maka tentu dari seluruh jumlah Nabi dan Rasul itu, Allah pilih Nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai ke baginda Nabi Muhammad. Di antara 25 itu, Allah pilih lagi Nabi menjadi 5 orang. Dipilih oleh Allah, diseleksi oleh Allah menjadi 5 orang. Maka 5 orang nabinya dalam istilah kita nyebut disebut nanti dengan istilah ulul azmi. Apa namanya? Ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi-nabi Allah yang diseleksi, yang dipilih oleh Allah menjadi 5 nabi dari 25. Yang 25 itu dipilih oleh Allah dari 124.000 nabi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu? Dan apa makna Ulul Azmi? Ulul Azminya maknanya menurut bahasa kita orang awam ya, orang yang diuji oleh Allah tingkat kesabarannya, ketabahannya, keilmuannya, diuji lulus, maka itu disebut dengan Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh. Sampai sekarang tidak ada yang tahu, jarang orang yang tahu sonan nan asli Nabi Nuh. Nanti dengar nan asli Nabi Nuh? Ana. Agitanya biasa menyukai dia abud, yang tapi dah dengar Nabi Nuh. Oh kamu form aku Nabi Nuh yang mukjizat, yang ijazab umat godnyan ditenggelamkan di dalam laut, hujan terus-terusan lalu umatnya wafat mati. Yang keterunan. Tapi jika kita melihat Nabi Nuh itu nama aslinya yang ditulis di dalam kitab karya Syekh Muhammad Hanafi, ya, Muhammad Hanafi, di situ tertulis nama asli Nabi Nuh adalah sama lagi nan asli tidro orang Belanda yang tahunnya jauh Aceh, jauh pengancu Aceh. Kau berarti sifat di sama, nan sama. Nah, tidro orang Belanda, awak dari Belanda, diutus oleh Belanda jauh Aceh untuk pengancu Aceh. Nan goknyan munyo kita nyokeun Tuku Putih. Tuku Putih nan asli adalah Abdul Ghaffar. Maka Nabi Nuh nama aslinya Abdul Ghaffar. Begitulah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi. Sonan Nabi Nuh Abdul Ghaffar namanya. Man pakan je ke Nabi Nuh nunggu. Begini ceritanya. Ketika kapal Nabi Nuh di atas laut, menurut riwayat yang ditulis di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Bada'i'udz Zawahir, bahwa ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, orang-orang yang terpilih di atas kapal itu diselamatkan lalu diletakkan di atas kapal beserta hewan-hewannya. Jadi ada satu hewan itu anjing, tapi asalnya put boh mata. Menyatakan kalau ni no asalnya 2 boh mata mendung kan? Tapi ada satu makhluk Allah ketika itu menghinggapi kapal Nabi Nuh, mata anjing itu 4 biji. Maka teruklah Nabi Nuh alaihissalam, hai, pakan gata bro tak buka le. Maka anjing itu berkata, wahai Nuh,
Yang engkau katakan itu kau hina aku atau kau hina penciptaku? Kalau kau hina aku, Nuh, aku tak pernah meminta kepada Allah wajahku seperti ini. Tapi kalau engkau menghina penciptaku, maka niscaya engkau termasuk orang-orang yang berdosa besar. Jadi ketika Nabi Nuh mendengar itu, beliau menangis sejadi-jadinya, beristighfar kepada Allah, lalu beliau pun diberi nama oleh Allah Nuh. Nuh artinya meratap. Ya, hanya sejarah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh masuk ke Nabi Ulul Azmi karena beliau umur 950 tahun mengajak umat hanya jumlahnya 80 orang. Menyo katanya gure tang hantanggu buka daya. Tak buka daya mu 20 tu hana murid tang payah tu daya. Menyo Nabi Nuh hanya 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Maka beliau masuk ke Nabi Ulul Azmi. Saya tak panjang cerita itu, kita langsung singkatkan saja. Ada nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bahkan dari 5 Nabi Ulul Azmi itu Allah pilih lagi, satu-satunya Nabi yang Allah pilih, yang Allah seleksi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang Tuhan hormati, jumlah Nabi 124 ribu, dipilih menjadi 20, dipilih lagi menjadi 5, dipilih lagi menjadi 1. Maka yang 1 itulah Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalaulah Nabi kita dipilih dari 124 ribu Nabi, diseleksi lagi oleh Allah menjadi 1 Nabi, maka niscaya dari 1 Nabi itulah akan dipilih umat yang umatnya juga terpilih. Siapa umat terpilih? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu. Inilah yang membuat Rasulullah merasa senang ketika Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Wallahu alam, Al-Mustawa itu di mana kita tak tahu. Nabi Muhammad tunhana mufur, maka merumpuk dengan Allah di Al-Mustawa. Rasulullah meminta ketika itu berjumpa dengan Allah. Allah berkata, Muhammad, iya ya Allah, sal Muhammad, minta. Apa yang ingin kau minta, minta Muhammad, akan aku berikan kepadamu. Maka Rasulullah pun meminta, ya Allah, aku tahu ya Allah, dulu engkau pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang namanya kalam. Bahwa kalam itu ya Allah, engkau berbicara dengan Nabi Musa tidak memakai perantara. Ya Allah, aku tahu dulu kau juga pernah memberikan harta kekuasaan yang melimpah kepada nabimu bernama Nabi Sulaiman. Dan ketika itu pun engkau berikan kelebihan kepada dirinya untuk bisa berbicara dengan hewan. Ya Allah, aku juga tahu dulu kau pernah memberikan mukjizat dan kelebihan kepada Nabi Isa yang pernah menghidupkan orang mati menjadi hidup dan orang buta menjadi sembuh. Lalu Allah bertanya, apa yang kau minta Muhammad? Aku minta ya Allah, apa yang kau berikan aku terima. Maka Allah ketika itu berkata, Muhammad, kalau begitu aku berikan kepadamu 20 kelebihan yang kuberikan kepadamu yang tidak aku berikan kepada nabi lain, rasul lain, umat lain, khusus untukmu Muhammad. Salah satu yang Allah berikan itu adalah ummatul khair, yaitu umat terbaik. Nampak ya? Umat terbaik. Dulu pernah di suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk, truklah salah satu sahabat dan sahabat ya
Ubaidah. Nah, salah satu sahabat datang ke Nabi Muhammad dan sahabatnya Ubaidillah datang duduk kepada Rasulullah. Maka goknya tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, indi soal, aku punya pertanyaan, bolehkah aku bertanya?" "Boleh." "Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Bika aslamna wa bika jahidna ya Rasulullah." Punya bahasa ada yang benar. "Nabi, kalau engkau ajak kami untuk berjihad, Nabi, kami siap. Kau ajak kami untuk mempertaruhkan nyawa untuk agamamu, kami siap. Kau ajak kami untuk berperang, kami siap. Kau ajak kami untuk menaruhkan jiwa dan raga untuk Islam, kami siap. Kau ajak kami untuk melimpahkan harta kami untuk perjuanganmu, kami siap. Apapun yang kau minta Muhammad, apapun yang kau minta Rasulullah, kami siap. Tapi pertanyaannya adalah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami? Kelompok dari yang lebih baik dari kami, golongan yang lebih baik dari kami. Ada, Nabi?" Coba lihat. Ada mana? Seandainya nak Ubaidillah jak bak kampung danyo, Ubaidillah sahabat Nabi nya. Kemudian dia bak danyo tanya, "Hai, saya Nabi God, gata atau lentuan sahabat Nabi?" Pasti jawaban dia adalah sahabat Nabi. Kemudian tidak ada lain kecuali para sahabat Nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik niatnya, yang paling tinggi ilmunya, yang paling setia dengan baginda. Berarti yang paling setia itu adalah sahabat keluarga Nabi, sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami, Nabi?" Maka Nabi menjawab, "Ada Ubaidillah." Ketika Nabi Muhammad menjawab ada, maka Nabi berkata ketika itu, "Ketahuilah bahwa saya khruju fi akhir zaman, di akhir zaman nanti akan muncul umatku yang mereka itu yu'minu nabi walam yarauni, mereka beriman kepadaku, mengerjakan maulid karena cinta kepadaku, mengadakan isra karena cinta kepadaku, mengucapkan salawat berdiri karena aku, mengucapkan tahlil juga karena aku, mengucapkan lafaz Al-Quran juga karena aku. Itulah orang yang paling baik, wahai Ubaidillah. Besok ketika kita tiada, ketika engkau tiada, ketika aku tiada, akan bangun satu umat yang paling besar dari umatku itu. Mulai dari bahasa kitanya, ada dari Indonesia, ada dari Afrika, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, ada dari Rusia. Semua beriman kepadaku, yu'minu nabi walam yarauni. Mereka beriman kepadaku tapi belum pernah melihat Maka kata Nabi, itulah kelompok yang paling baik. Sahabat bertanya, "Kenapa mereka yang paling baik ya Rasulullah? Kalau engkau hidup di sini, jika ada masalah, maka bisa jumpa dengan aku. Jika ketika aku tiada, engkau tiada, muncullah satu umat di akhir zaman. Mereka membela namaku, ingin berjumpa denganku, tapi aku tiada lagi. Maka itulah kelompok yang paling baik, umat yang paling baik." Itulah hadiah Allah ketika Nabi melakukan Mi'raj, berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Alhamdulillah. Mama ayah-ayah watilahi nantam lake wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Watilahi musuh contoh getanya ban dan dilahirkan oleh mak adanya musuh dalake wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Namunan kita tidak pernah meminta, tapi kita dipilih. Oh, seandainya dulu jadi umat Nabi Sulaiman, siap-siaplah kita mencari duit banyak-banyak. Maka uringinong masa Nabi Sulaiman, seandainya kita jadi umat Muhammad, jadi umat Nabi Sulaiman,
Nya mak-mak kabeh nyo kalung nyo mandum kana meh nyo ba ule meh ino nama cit puduk ino ba hidung nacik meh mandum meh seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena Nabi orang kaya. Maka kita juga harus berlomba jadi orang kaya. Maka kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lu ulang 3 tu. Dari 124.000 dipilih menjadi 20. Dari 25 dipilih menjadi 5. Dari 5 dipilih menjadi 1. Begitu juga kita. Dari seluruh umat para nabi dipilih umat-umat itu, yaitu dipimpin oleh 25 Dari 25 umat nabi itu dipilih lagi menjadi umat-umat itu umat yang 5 Dari 5 nabi itu dipilih lagi umat yang terbaik, terpilih, terbagus adalah umat baginda Rasulullah sallallahu. Maka wajarlah di suatu hari Jibril datang, Muhammad, di suatu saat nanti taulah bahwa seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi bertanya, wa in saraka wa in zana ya Jibril, walau umatku mencuri masuk surga Jibril, walau umatku berzina masuk surga juga Jibril. Maka Jibril menjawab, wa in saraka wa in zana Muhammad, walau umatmu mencuri Muhammad, walau umatmu berzina Muhammad, kalau dia mati, sebelum dia mati mengucapkan kalimat syahadah, dia beriman kepada Allah, niscaya dia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi terkait tentang umat Nabi Muhammad ini, dulu ada cerita waktu Nabi Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi ada 3 perjalanan Nabi. Ini ilmiah. Nabi itu waktu Isra Mi'raj melakukan 3 perjalanan gaib. Punya istilah gaib berarti aneh, ajaib. Perjalanan gaib. Pertama yang disebut dengan Isra. Isra itu Nabi berjalan menaiki burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan perjalanan gaib yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu mulai daripada Baitul Maqdis menuju ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu disebut juga Mi'raj. Tapi itu lebih kepada kondisi yang disebut nanti dengan alam lahud. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Dan yang anehnya, tidak ada satu pun, coba buktikan kepada saya, tidak ada satu pun Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pernah dilakukan oleh Nabi lain. Lu rasa Hana. Dari Nabi Adam tupu Isra Mi'raj jika dia tu jika dalam surga. Nabi Idris tak pernah melakukan Isra Mi'raj. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Ibrahim, Lut, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, apa lagi? Nabi Saleh. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak dilakukan yang namanya Isra dan Mi'raj. Berarti Nabi kita ini dipilih oleh Allah, diberikan keajaiban khusus melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi kita terpilih, kita pun menjadi umat terpilih. Coba lihat bahasa Nabi. Coba dengarkan bahasa Nabi. U'titu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku ini kata Nabi diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak berikan kepada nabi lain. Salah satunya ju'ilat ummati khairal umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik?
Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, seluruh umat, Yahudi, Nasrani, apalagi Melayu, pula suku-suku lainnya. Papua pun suku nanti kan. Diutus untuk seluruhnya. Maka oleh karena itu wajarlah kita menjadi umat terbaik. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi. Pertama disebut alam nasut. Alam nasutnya ada apa? Alam nasut. Alam nasutnya. Cik ada tu. Ini kalau kita lempar ke bawah, begini, itu alam nasut. Dia akan dihitung oleh perjalanan fisika dan jatuhnya dengan hitungan matematika. Selama pergerakan masih bisa dihitung dengan fisika, kimia, matematika, itu masih disebut alam nasut namanya. Nafo kan? Itu disebut alam nasut. Termasuk pergerakan burak. Pergerakan burak itu masih juga disebut dengan alam nasut namanya. Berarti perhitungan burak itu bisa dihitung kecepatannya dengan nilai matematika dan fisika. Kiban cara nilai dengku hana tabal malamnya. Nyan tu bab matematika dan tanya bab guru matematika tu. Bunyi nafum kiban pai dah jabut leh. Jabut yang baru terhitung matematika. Kalau mau hitung silahkan dengan kaedah Albert Einstein. A sama dengan MC kuadrat. Rumus Albert Einstein, salah seorang ahli fisikawan dunia dari Inggris, namanya Albert Einstein pernah menulis satu artikel yang pernah diterjemahkan oleh Rusia, namanya Die Erklärung. Dibeli harga artikel Albert Einstein dibeli dengan harga mobil Mercedes-Benz 10 buah mobil. Pada motor Mercedes apa? Yang terbaru. Artikel itu dibeli dengan mahal. Ternyata ketika diteliti, artikel Albert Einstein mengakui tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad. Yang tahu Albert Einstein bukan agama Islam bu. Albert Einstein itu bukan agama Islam. Dia tak mengakui Islam, tak mengakui agama lain. Dia itu mantan daripada orang yang menganut materi. Ya, atau disebut ateis. Ateisnya udah hanya mengaku Tuhan, mandum Tuhan sama, ya ateis. Ya, maka oleh karena itu jatuhnya tisu ini masih bisa dihitung dengan bahasa fisika, matematika dan seterusnya. Yang itu disebut alam nasut. Yang kedua, Nabi melalui alam yang disebut dengan alam malakut. Di mana mulai alam malakut? Dari mulai langit pertama sampai ke langit ketujuh, itu disebut alam malakut, yaitu alam para malaikat. Saya dulu waktu belajar lun tua wate lun jabut bak dayah. Nah sabuh pertanyaan bak ulai lun tua watenya hana lum rumpok lum empat jawaban lum tu me jawabannya. Dalam tanya bak gurai lun hana jawaban. Jadi benar lun tanya bau. Dalam mulai lun tua dalam buatnya, pertanyaan ini adalah malaikat itu berapa jumlahnya? Jumlah dari malaikat dari Nabi Adam tu uronya padu jumlah malaikat. Atau benar? Punya planet dia tak hitunglah terbuka aja. Walaupun hana mandung dah hitung. Tahu kan? Hanya mandung dah hitung tapi dia tak hitung. Karena bintang itu juga bisa kita hitung, walaupun tidak semuanya bisa kita hitung. Tapi kalau malaikat, yang kita dah hitung malaikatnya, deh mentang hana kita dah hitung kan. Maka saya cari jawaban, saya temukan di dalam kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat itu, jumlah malaikat ketika malam Lailatul Qadar itu aktsaru minal hasah, lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Ni tolong hitung paduk ne kerikil di bumi orang. Mulai dari beta kenju lihat cehnya apa atau dikludnya kena kerikil ni hitung saya ada paduk.
Ikalah Nabi Muhammad, jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar aktsaru minal hasa, lebih banyak dari batu kerikil di bumi. Berarti jumlah malaikat banyak tak terhingga. Ya kan? Ya kan? Tak terhingga. Siapa yang tahu jumlah itu? Hanya Allah yang tahu. Maka Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang kedua pada alam yang disebut alam malakut namanya. Alam malakut itu alam malaikat. Malaikat itu banyak jumlahnya. Ada malaikat yang jaga ayam, ada yang malaikat jaga kambing, ada yang malaikat turunkan rahmat, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat menjaga neraka, ada malaikat yang kalau orang sedang menuntut ilmu, ijak malaikatnya. Kata Rasulullah, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi. Orang kalau sedang menuntut ilmu, itu malaikat datang menyebarkan sayap. Ya, kita sekarang malam ini sedang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, ajni hatta hal talabil ilmi. Malaikat itu datang, dia buka sayapnya, dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang mengaji, ya Allah, akan segala dosa-dosanya. Hanya kena hikmah urang ja'bud langsung merumpok dengan goreng. Nah, si urang tanya tengku kiban hukum ja'bud dengan Facebook. Ilan tuan di tempat lain, goreng tempat lain, kaki sama hana sama aku. Maka lentuan jawab, orang yang ngaji di Facebook insya-Allah juga dapat pahala. Dapat pahala, tapi tidak dapat pahala melihat guru. Nah, itu bedanya dan beberapa perbedaan lain. Termasuk Nathidra malaikat yang Nabi merumpok bak langit pertama namanya malaikat Sulaiman. Nyan, kalau kena Nabi itu. Nabi kan ada Nabi Sulaiman. Ternyata malaikat juga ada namanya malaikat Sulaiman. Di mana Nabi jumpa itu? Ketika Nabi bersama Jibril ingin masuk ke langit pertama. Jadi nasaboh pintu di langit pertama, lun baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya ahli hadis Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Ini ahli hadisnya. Ahli hadis dari Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau mengkisahkan dalam beberapa nukilan hadis bahwa ketika Nabi kena langit pertama dijaga oleh malaikat namanya malaikat Sulaiman. Malaikat Sulaiman itu menjaga pintu. Nah, sebuah pintu namanya adalah Babul Hafadzah. Jadi balangit pertamanya, nah sebuah pintu namanya Babul Hafadzah namanya. Nah, ketika itulah malaikat bertanya, "Man hadha?" Hai, Donyoso. Maka Jibril menjawab, "Ana Jibril, aku ini Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa di sampingmu? "Hadza Muhammad." Ini Nabi Muhammad. "Awaqad ursila ilai?" Apakah dia itu diutus oleh Allah berjumpa dengan Allah? "Na'am." Maka malaikat Sulaiman membuka pintu, masuklah Nabi Muhammad ke langit pertama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak kita dengan langit pertama? Baik mana kadang nak urang begah mana langit pertamanya hana ji dongku ngan pesawat astronot je tajak. Pesawat astronotnya. Mungkin adik-adik nak tukula, nak pelajaran tentang langit. Lagi contoh langit ionosfer, atmosfer, pulang troposfer, pulang. Nya yang tukula-tukulanya. Kamu awak dayah awak dayah murunosi. Ya. Ya, jadi jangan kira orang Dayak itu tak belajar ilmu seperti itu, belajar juga mah anak Dayak belajar sendiri. Ada langit namanya langit yang Allah ciptakan di Bumoyo ayah. Ada 7 langit. Salah satu langit itu Allah desain istilah dalam bahasa ilmu geografinya adalah ionosfer, atmosfer, troposfer. Ada orang berkata langit pertama itu adalah langit ionosfer.
Kalau ada orang berkata seperti itu, maka istilah yang dia katakan itu salah besar. Karena jarak gedenya dengan langit pertama itu butuh waktu 70 tahun dengan kuda. Munyo tandanya hitanya nak kuda atau berangkat ke di hati langit, butuh 70 tahun sampai ke langit pertama. Ini golong langit kedua, golong langit ketiga dan seterusnya. Maka ibu-ibu sekalian, maka alam yang kedua yang Nabi alami itu disebut dengan alam malakut, namanya alam para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad beranjak lagi ke satu alam yang alamnya lebih aneh dan lebih gaib. Inilah yang disebut nanti dengan alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Dari mulai alam ketuhanan, dari mulai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha langsung naik ke Al-Mustawa. Ada 3 langit yang Rasulullah lalui. Sebelum Sidratul Muntaha ada satu langit namanya Baitul Ma'mur. Penannya Baitul Ma'mur namanya. Jadi Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, baginda Nabi kita iklah tabuh langit namanya Al-Baitul Ma'mur. Ketika Nabi datang ke Baitul Ma'mur, datang Jibril alaihissalam, Muhammad, kalau seandainya engkau melemparkan batu kerikil di sini Muhammad, di Baitul Ma'mur ini, engkau lempar saja batu kerikil dari atas, itu akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Jadi gitanya kamu form di tempat Baitul Ma'mur, menyodon nekalan di alamat Baitul Ma'mur, disediakan peng 55 juta. Put tunggu tak ada hana. Gitanya tekalan 4 tempat posisi Baitul Ma'mur. Di mana tempatnya? Pas di atas Ka'bah. Maka menurut riwayat, malaikat di Baitul Ma'mur itu nakabah Ka'bah, nian khusus malaikat putar-putar kanan, tawaf, sama lagi kita tawaf di Ka'bah. Jadi ketika Rasulullah melihat ada satu pintu di Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat, enggak pulang-pulang lagi. Ditambung dalam pintunya hai dibilai. Kemudian ijak 70 ribu malaikat itamu la pintunya hai dibilai. Kemudian ijak malaikat itamu la figote hai dibilai. Maka Rasulullah berkata, Jibril, kenapa bisa begitu Jibril? Karena Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat. Kemudian Nabi setelah itu naiklah beliau ke atas lagi, namanya Sidratul Muntaha. Dalam kitab Qissatul Mi'raj dijelaskan bahwa Sidratul Muntaha ketika Nabi datang ada satu pohon besar. Pohon itu daunnya berwarna-warni. Yang kadang-kadang kaya pohonnya merah. Kadang berubah menjadi warna hitam. Kadang nanti berubah menjadi warna hijau. Kadang nanti berubah menjadi warna lain. Dan kupu-kupu. Ya, di Sidratul Muntaha nakabah bakaya yang kala Rasulullah ada kupu-kupu terbang yang dibuat oleh Allah menjadi emas. Yang kupu-kupu beuh menungnya. Tanda di na kupu-kupunya ni hanali kupu-kupunya habis habitat. Habis soalnya kok belum. Ya, untuk dijual menjadi alat kawin atau untuk menikah. Apalagi hari ini menikah peduk maya mino kan. Nah, le juta kan? Lebih kurang daripadanya 2 juta 800. Maka Rasulullah melihat kupu-kupu indah itu dan beliau pun ketika itu berangkat menuju ke satu langit bernama Al-Mustawa. Maka kesimpulannya Nabi mulai dari Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha sampai ke disebut Al-Mustawa, sampai satu lagi ada alam yang tidak tahu Nabi namanya apa, yang itu juga disebut dengan alam lahul, yaitu alam ketuhanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perjalanan Nabi Muhammad dari Isra menuju ke Mi'raj. Nabi melalui 3 alam.
alam nasut, alam malakut, dan satu lagi disebut dengan alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Alhamdulillah, ternyata dari Isra Mi'raj ini kita bisa belajar banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sayang dengan Rasulullah. Nabi sangat rindu dengan Rasulullah. Allah sangat sayang kepada Rasulullah. Allah sangat merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita disebut dengan Al-Anbiya'ul A'zam, yaitu Nabi yang diantara Nabi yang paling mulia. Dulu ada salah seorang Nabi bernama Nabi Adam alaihissalam. Beliau pernah berdoa, Allahumma ya Rabbi as'aluka bihaqqin Muhammadin. Jadi ada seorang Nabi namanya Nabi Adam. Karena beliau tahu kemuliaan baginda Rasulullah, maka beliau pun meminta, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, berikanlah aku ampunan karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ternyata Nabi kita termasuk Nabi yang dipilih oleh Allah. Maka kesimpulannya adalah bahwa berbahagialah uronyo getanya wujud ke umat Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku ingin berikan kepadamu berbagai macam hadiah. Salah satu hadiah itu, wahai Muhammad, engkau dan umat engkau Muhammad, walaupun umat engkau terakhir hidupnya, tapi ingatlah surga akan dibuka pertama kali untuk umatmu, wahai Muhammad. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, nahnus sabiqunal awwaluna yaumal qiyamah. Kami, kata Nabi, walaupun kami ini adalah orang terakhir, Nabi terakhir, umat terakhir, tapi kami besok di akhirat adalah orang yang pertama. Selain itu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Hadiah itu adalah sab'ul mathani. Nah, itu sab'ul mathani. Sab'ul mathani itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sab'ul mathani. Lalu Allah ketika itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku ingin berikan kepada engkau hadiah. Hadiahnya adalah namamu Muhammad akan diagungkan oleh seluruh makhluk, termasuk nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Nyangkehnya wajar ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah, nepu ampun dosa ya Allah karena keberkahan Nabi Muhammad. Ketika itu Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Dari mana kau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, tahukah ya Allah, ketika engkau membuat ruhku, engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku ya Allah, ketika itu mataku terbuka ya Allah, ketika itu aku bisa menyeramtakanku ya Allah, aku melihat satu kalimat luar biasa di salah satu tiang arasmu tertulis, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah aku tahu ya Allah bahwa namamu adalah nama yang paling besar, namamu adalah nama yang paling agung, namamu adalah nama yang paling baik, namamu adalah nama yang paling berkah, tapi engkau menggandengkan dengan nama orang lain dan nama itu adalah nama Muhammad. Aku tahu bahwa itu bukanlah orang biasa ya Allah, aku tahu itu adalah nama kekasihmu. Yang kenyan sebab ya Allah, urangnya lundake badran ya Allah, nepul ampun dosalun ya Allah dengan keberkahan nama Muhammad. Maka ketika itu Allah berkata, ya Adam,
ud'uni bihaqqihi, berdoalah kepadaku dengan nama Muhammad. Gimana cara berdoa dengan nama Muhammad? Ya Allah, nepur ampun dosa mak dengan ayah dan tuan dengan keberkahan nama Muhammad. Saya punya pengalaman dulu waktu almarhum Abu Ya Muhyiddin setelah sholat subuh. Abu Ya Muhyiddin itu setiap sholat subuh beliau bangun setelah zikir, beliau bangun menghadap kiblat, kemudian kami ikut di belakang nyan habis-habis sembahyang subuh kemudian. Maka almarhum Abu Ya menghadap kiblat, lalu beliau berkata, sekarang kita seolah-olah berhadapan dengan baginda Rasul, mari kita bangun semua. Maka waktu itulah kami bangun dan kami ucapkan ikut almarhum Abu Ya. Pui kala Abu Ya bertanya, demi ayah lun, demi imak lun tu, demi kakek lun, demi nek lun, demi harta, demi jiwa, demi raga dan demi agama kami ya Allah, semuanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad dengan hadiah yang beliau selalu akan dipuji oleh seluruh umat. Maka kita sampai hari kiamat akan terus memuji nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bab maulid. Kita mengerjakan maulid itu bukti bahawa kita memuji baginda Rasul. Tapi walaupun menan, nacid urung pegah bahawa hanya pergi maulid. Ya kan? Ada orang bilang tidak boleh buat maulid karena Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan maulid. Nah betul benar tu. Begitu tak pergi maulid. Kale. Kemudian na urang pegah hanya pergi maulid. Yang sama lagi macam tu. Isra Mi'raj. Ada orang bilang maulid bid'ah. Ada orang bilang maulid itu syirik. Bahkan na urang pegah lomba Facebook maulid itu so yang pergi maulid sama lagi kita nyong zinangon mak dosa rai. Nah yang pegah menan di Facebook. Orang benci melihat maulid. Coba saya mau cerita adik-adik sekalian, tolong didengar bahwa ada satu contoh orang dia ini salah satu orang yang bukan agama Islam, tidak pernah mengakui Nabi Muhammad, tidak pernah mengakui Allah, tidak pernah mengakui agama baginda Rasul. Namanya adalah Abu Lahab la'anatul. Siapa yang kenal Abu Lahab? Pernah kenalan dengan Abu Lahab? Ana alam, karena tak wate katanya orangnya. Tapi kita sering mendengar Abu Lahab itu orang yang paling jahanam. Nabi dihina oleh Abu Lahab. Nabi diinjak oleh Abu Lahab martabatnya. Nabi difitnah. Bahkan satu-satunya orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara menghancurkan Nabi Muhammad namanya Abu Lahab. Abu Lahab gelarnya la'natul Allah. Saking marah dengan Abu Lahab diturunkan ayat tabbat syada Abi Lahabi. Tapi ada satu perbuatan Abu Lahab yang perlu kita ikut. Ada satu perbuatan Abu Lahab yang perlu kita ikut. Apa itu? Di suatu hari Abu Lahab ketika itu mendengar kabar Nabi Muhammad sudah lahir. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, datanglah Suwaibah al-Aslamiyah. Datang Suwaibah Abu Lahab bahwa Muhammad sudah lahir. Ketika Abu Lahab mendengar Muhammad lahir, ketika itulah beliau bergembira. Beliau memanggillah Suwaibah, karena aku bahagia hari ini Muhammad lahir, wahai Suwaibah, maka aku akan berikan engkau hadiah. Hadiahnya engkau merdeka. Engkau tidak lagi menjadi budak. Silahkan pergi sebebas-bebasmu dan ambil duit ini. Kau ambil duit ini adalah hadiah daripadaku karena Muhammad lah. Maka monyona urang tanya mbak lun tengku, tahu urang phone yang pergi maulud, maka lun jawab Abu Lahab la'natu.
Kau menang kan? Nah betul mak Hana. Jadi mak tanya nak pegah Hana betul ini pegah betul. Ya kan? Jadi nak orang tanya tengku. Ya orang yang phone pakai mulut tu. Belum buka Abu Lahab ni. Abu Lahab pakai mulut. Coba yang dari Dayah boleh nanti buka kitab. Ada satu kitab namanya Fathul Bari ala syarhi Sahih Bukhari. Coba buka kitab itu, nanti lihat pada satu hadis tentang seorang bermimpi dengan Abu Lahab. Dia bertanya, ketika Abu Lahab sudah mati, dia bertanya dalam mimpi itu, "Madza laqita ya Lahab?" Ya Lahab, selama engkau mati, apa yang kau dapat Lahab? Maka Abu Lahab menjawab, "Suqitu hadihi bi ataqati Thuwaibah." Saya kata Abu Lahab, setiap malam Senin dikasih air oleh Tuhan, dikasih air. Abu Lahab itu Abu Lahab yang kon orang Islam ya. Kenapa dikasih air? Ditanya oleh orang yang bermimpi itu, ditanya, "Kenapa kau dikasih air?" Bi ataqati Thuwaibah, karena dulu aku pernah memerdekakan budak, namanya budak Suwai. Jadi di dalam kitab Fathul Bari, Imam An-Nawawi, Imam Al-Khattabi, di situ ditulis Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Beliau berkata bahwa alasan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah adalah karena senang Nabi Muhammad lahir. Kebenaran kan? Jadi Imam Nawawi berkata, kalaulah setingkat Abu Lahab senang lahir Nabi Muhammad, setiap malam Senin dikasih air oleh Allah, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Itu siapa yang bilang? Tengku Habibi, bukan saya yang bilang. Nyampe salah ke ente tho pupu pegah Tengku Habibi benar ceramah. Dia pegah Tengku Habibi benar. Abu Lahabnya nak urung phone pakai mulut. Tapi bukan dia yang pegahnya. Coba lihat Abu Lahab nih, coba saya ingin beritahu enaknya jadi umat Muhammad itu. Bahagia saja dengan lahir Muhammad, dikasih air. Apalagi dengan bahagia dengan ajarannya, tauhidnya, agamanya. Jangankan dikasih air, satu laut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu kan? Maka berbahagialah menjadi umat Nabi Muhammad. Tadi bukti sudah saya sebutkan, Nabi Adam saja berdoa dengan nama Nabi Muhammad. Berarti adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu yang tuan hormati, kalau begitu alangkah enaknya menjadi umat baginda Rasulullah. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kita. Nabi Muhammad itu sangat rindu kepada kita. Nabi Muhammad itu sangat-sangat ingin berjumpa dengan kita. Ada satu riwayat ketika Nabi sedang mengajar, tiba-tiba Nabi mengeluarkan air mata, mengucurkan air mata di pipinya. Beliau tersendu-sendu menangis. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aku sedang rindu dengan saudaraku. Aku sedang ingin berjumpa, ingin berjumpa dengan saudaraku." Maka Abu Bakar berkata, "Alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak. Kalian bukan saudaraku wahai Abu Bakar, tapi kalian sahabatku. Kalian semua yang ada di sini bukan saudaraku, tapi kalian semua sahabatku. Yang aku sedang rindukan hari ini adalah saudaraku." Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Alangkah senangnya kami jika engkau mau menjawab.
alangkah enaknya mereka sedang kau rindukan. Siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, saudaraku itu adalah qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Ketika nanti saya mulai tiada, ketika nanti kalian sudah tiada, ketika nanti seluruh sahabat di sini mulai tiada, akan muncul suatu kaum yang mereka akan mengingat aku, yang mereka akan ingin berjumpa denganku, yang mereka akan berpegang teguh kepada Al-Qur'anku, yang mereka akan berpegang teguh kepada agamaku, tapi mereka belum pernah melihat kita beriman tidak pada Rasulullah? Beriman. Kita percaya enggak kepada Rasulullah? Percaya. Kita beriman juga kepada Al-Quran? Beriman. Tapi kita belum pernah melihat baginda Rasul. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ranah Isra Mi'raj inilah bukti yang ingin saya sampaikan penting malam ini adalah cuma satu. Isra Mi'raj tidak diturunkan untuk nabi lain, tapi khusus untuk Nabi Muhammad. 124.000 dipilih menjadi 25 dipilih menjadi dari 5 dipilih menjadi 1. Begitu juga umat-umat, maka umat itu juga dipilih oleh Allah menjadi umat yang satu, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, karena kita sudah sampai 1 jam, mungkin nanti sebentar lagi ada tanya jawab. Saya sebagai penutup, saya ingin cerita bahwa ketika Nabi Muhammad datang ke langit ke-6, di langit ke-6 itu hiduplah seorang nabi bernama Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, ketika itulah Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, ketahuilah aku punya umat terbaik. Nama umatku adalah Bani Israel. Nah, sama Israel dengan Israel. Nah, borongnya naci dengku kan Israel tapi Israel. Nah, sama ya. Itu naurun danyong Bani Israel dengan Israel sama. Bani Israel itu hampir sebahagiannya, hampir seluruhnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi kalau Israel, dia hanya beriman kepada Nabi Musa. Kitab Nabi Musa sudah mulai diotak-atik. Maka ketika Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, aku punya umat terbaik, maka Rasulullah pun menjawab, Musa, aku juga punya umat terbaik darimu, wahai Musa. Aku rindu dengan umatku itu Musa, aku sayang dengan umatku itu. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin minta izin kepada Nabi Musa untuk berangkat, maka Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis mengeluarkan air mata. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Ya Musa, ma yubkika ya Musa? Kenapa engkau menangis Musa?" Maka Nabi Musa menjawab, "Li'anna ghulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru yadkhulul jannata min ummati." Nabi Musa menjawab, aku menangis ini Muhammad karena di suatu hari nanti ada seorang pemuda yang menjadi rasul, dia akan mengajak seluruh umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa anak muda yang kau maksudkan Musa? Yang kumaksudkan adalah engkau wahai Muhammad, Nabi yang akan membawa seluruh umatmu masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak daripada umatku. Maka alhamdulillah, dari singkat cerita Isra dan Mi'raj yang saya sampaikan ini, poin utamanya adalah bahwa ingatlah baik-baik, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terpilih, Nabi yang terbaik, Nabi yang paling agung. InsyaAllah kita adalah umat terpilih, umat yang paling baik, umat yang paling agung di antara umat-umat yang lain. Maka oleh karena itu, maka ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pulangkan kepada panitia, mungkin ada pertanyaan
Maka sekian daripada saya sampaikan. Saya tidak beri salam dulu, mungkin ada doa. Nanti kita baca doa baru saya berikan salam sebagai salam penutup. Allah. Pemberitahuan topik dan panitia mempersiapkan pertanyaan, maka dari panitia akan buka challenge yaitu untuk membantu pembangunan daerah Al-Waliyah Abuya. Sekian, terima kasih. Sambilan tanya press sesi tanya jawab. Sabar lihat saat tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Abuya. Sedikit saya ingin bertanya, mengapa pengajian tauhid tasawuf di Aceh banyak terjadi polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh? Mohon penjelasannya kepada Abuya. Sekian dan terima kasih. Jadi berkenaan tentang tauhid tasawuf, banyak yang khilafiyah atau polemik di Aceh. Tauhid tasawuf itu benar adanya, tauhid itu ada, tasawuf itu ada. Jadi yang jadi polemik kita ataupun perselisihan di antara keduanya, penggunaan tauhid tasawuf yang kurang tepat. Api kalau kita pakai untuk bakar rumah itu kurang tepat. Api itu cocok bakar sampah. Benar? Kalau api dipakai untuk bakar rumah itu kurang tepat. Maka tauhid tasawuf di Aceh ini tetap harus bersumber kepada para alim ulama. Munyo katanya ulama yang kita ta'zimi orangnya adalah Syekh Muhammad Wali atau Syekh Muhammad Wali. Lentuan tanya Mbak almarhum Abuya lentuan sendiri tentang masalah tauhid tasawuf. Maka beliau berkata, kalau ingin belajar tauhid tasawuf, bacalah buku beliau. Namanya Hakikat Tauhid dan Tasawuf atau syarah daripada kitab Al-Hikam. Ketika lentuan jaba Abu Tumin, lenjaba ulama-ulama raya yang mereka itu adalah murid Abu Mudawali, maka mereka menjawab, tauhid tasawuf itu yang tepat dan yang bagus adalah sesuai dari arahan almarhum Abuya Muhammad Wali. Maka ketika itu luntanyong cit ba Abu Tumin cerita dulu dile waktu almarhum Abuya tengah mengajar, Abuya Mudawali tengah mengajar,
Maka Abuya Mudawali pernah berkata, tengok munyuhana li lentuan, maka yang ganto lentuan adalah Muhibbuddin. Yang ganti Abuya Mudawali adalah Muhibbuddin. Maka beliau yang menggantikan itu. Itu kalau kita, ya, itu adalah ulama-ulama yang mengajarkan tauhid tasawuf dengan ajaran yang baik dan sempurna. Yang tidak boleh itu bagaimana tengku tauhid tasawuf? Begini. Yang lanjut. Walaupun nyana lagi kejadian kasus terjadi antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin Araniri. Apa kata Hamzah Fansuri? Hamzah Fansuri berkata bahwa aku ini Allah Subhani, maha suciku. Hamzah Fansuri ini bertauhid dengan meyakini bahwa tiada wujud selain wujud Allah. Menyomenan katanya hanya wujud. Yang hanya wujud Allah. Maka sehingga beliau berkata bahwa aku ini Allah. Maka disinilah yang dibantah, ya, yang menjadi polemik ketika itu oleh Iskandar Sani. Pada masa Iskandar Sani, budahlah tidra ulama yaitu bernama Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri inilah yang membetulkan ajaran daripada Hamzah Fansuri. Maka tauhid tasawuf yang sebaik-baiknya tauhid tasawuf, menyuruh dan kena belajar tauhid tasawuf, belajarlah dengan ajaran yang diajarkan oleh almarhum Abuya Mudawali. Ini contoh paling umum dan tanya. Contoh ketika lentanyong ba Abu Tumin, lentanyong masalah insan kamil, apakah Abuya Mudawali pernah mengajarkan muridnya insan kamil? Maka beliau menjawab, tidak. Walaupun insan kamil itu ada, pernah diakui, pernah diadakan di dalam suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitab Sirus Salikin. Tapi almarhum Abuya Mudawali tidak pernah mengajari insan kamil. Jadi orang yang pernah insan kamil malamnya, orang-orangnya untuk contoh itu dia ikut siapa? Apabila dia itu murid daripada almarhum Abuya Mudawali. Maka oleh karena itu, ya, ikutlah tasawuf, tauhid tasawuf yang pernah diajarkan oleh Abuya Mudawali. Seperti contoh lagi anak beliau almarhum Abuya Muhibbuddin dalam kitabnya Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf. Makanya dapat lentuan sampaikan. Nah, ya. Nah lainnya. Masuk pertanyaan Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya main game online atau yang disebut dengan chip untuk menghilangkan stres dan melalaikan puasa di bulan Ramadan? Sekian, terima kasih. Ini orang yang tanya anak muda, anak mungkin orang duha. Anak mungkin orang duha yang tanya chip, mana orang duha main chip kah anak kan? Punya kamu di bandar, nah berdua. Berdua kami chip skater yang okey. Kadang nak orang tanya tengku, mana tengku? Bila tuan main chip tapi hanya main judi je. Kamu nak leh? Yang sama lagi katanya mana? Katanya main ngon bui tapi hanya tamat bui. Ni kan? Baik bunga kelon. Fatwa MPU Aceh sudah memberi fatwa skater itu game haram. Nya nejak tadi, nejak MPU provinsi, netanya ngana fatwanya, nyen fatwa kananya. Lu bunga kena buat BB, kalau bunga fatwa MPU. Ilmu ikut giban fatwa MPU. Okey dengku, beradil lah dengku, kan nak game lain lagi PUBG pula nya. PUBG Free Fire pula. Mobile Legend. Nya je mainnya dengku. Di dalam tasawuf itu tidak boleh merugikan akal dengan sesuatu hal yang
yang dapat membuat kita lalai. Munyoka melalaikan nyan hadir leh. Engko sekedar saja engko bejutlah. Kadang-kadang dan tuan hek ulang-ulang kitab. Kan je leputak tengok game online mesti menang. Kan je. Kan? Ya kan? Jadi boleh enggak begitu? Nyok. Game itu ada yang boleh dimainkan, ada yang tidak. Belum jawab. Loncok dari kias fatwa Abu Ya Mudawali dalam kitab Al-Fatawa. Nanti dua orang tanya Mbak Abu Ya Mudawali, kiban hukum main bola. Maka Abu Ya Mudawali menjawab dalam kitab Al-Fatawa, boleh main bola dengan syarat tidak pakai celana pendek, dengan syarat gedanya gara-gara main bola roh muruah gedanya, urut muruah gedanya. Harga diri. Ham itu contoh nanti roh gure main bola. Murid kalau ni gure main bola nak kata apa ni gure main bola. Nya menang kalau Abu Ya Mudawali je back main bola. Berarti ada game seperti game main bola itu dibolehkan oleh almarhum Abu Ya Mudawali dalam kitab Al-Fatawa. Kalau begitu, mainlah game itu yang bisa mengasah otak demi untuk meningkatkan analogi otak kita. Contoh lagi catur, kamu nalih. Bukan berarti main catur sampai dari pos 7 bunga terus 7 malam main catur. Becit. Itu hanya tapi jangan main game yang mengarah kepada potensi judi. Ini hanya potensi judinya jelas skater kan. Belum tanya oleh nyan sabuh be padupnya ni pulau. Asyik jawab boleh lu ada form nyan. RM10 ya. Tabuh be RM10. Nyan ayah kalau adik tu ana. RM10 tabuh be nya RM10 nya dah belum pulsa. Nak modal orang ke mana? Ai, dah beli sedekah dia dengan chip. Pandai nak istilah sedekah bak cip hanya menahan dan nyawa. Sedekahnya istilah dalam agama, dalam ilmu masa kena dakan sedekah bak cip. Itu sudah menjadi polemik. Yang Pak Mantong jak orang kopi menyo dia Bandar Aceh, menyo Aceh besar, di Pak Mantong dah jual kopi ngah urang mainnya. Maka ingat baik-baik, apabila ada game yang mengarah potensi kepada judi, maka game itu juga seperti judi. Kau punya menahan adik-adik yang main skater, salah lentuan, ni pun salah MPU mengeluarkan fatwa. Itu fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama. Sudah cukup, mainlah yang game-game mengasah otak. Kamu nak seperti game apa? Catur, pula. Munyo katanya urawai kata kalau nak HP karena main genset pernah dia. Tak pakai kotak football kan. Karena urang lewat tu tak jaga. Lebih kau menang dia main game. Jadi fisik terlatih, otak pun terlatih. Kau tu kena level. Jadi lelaki muah menang. Bila tuan lun jawab sekedar lun jawabnya karena ada referensi. Karena mungkin jawab punya ada referensi. Referensi lun tuan kun skater hanjut karena sudah dikeluarkan fatwa MPU. Kamu nak? Jadi bet salah lun tuan tu. Bet rom mate dengan motor lun tuan kau itu. Nafum kan? Jadinya dapat lun tuan sampaikan. Jetnya lain ya. Nanti pertanyaan kedua ya. Menurut Alda Pangestan, benda jatuh dengan kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan hancur di alam pertama. Sedangkan kecepatan borak sama dengan kecepatan cahaya, karena borak diciptakan dari cahaya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah tidak hancur tubuhnya waktu Isra Mi'raj dalam kecepatan cahaya? Ya. Benar, jawapan ni benar, lebih mangat lu jawab agar semua faham. Tidom menyona di kelut, ijak gantung mudanya. Kemudian tajak kedih belang pidi, balik dong benar. Yang tidom cerita, hai long benar rejak bang pidi. Pada bulan 2 jam lu jak. Hai patih ngon tidom kan. Pandai nak patih dah. Ya kan? Benar kan logika dia kan? Berarti jino yang memperjalankan Nabi itu Jibril, Nabi atau Allah? Punya Allah yang memperjalankan Nabi. Oh, jangan
Bukan Allahnya mandum buat Allah. Allah bisa membuat apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apapun. Yang pertama lagi tidak benar kan? Kan ya? Lagi contoh lah, mesti kita nyo, hai na tidau ru, contoh apa contoh. Na tidau ru yang pong cik hantong jak ngon hantong pesawat, hantong Honda, hantong motor, hantong mat HP, mandum hana juga. TV hana dalam rumah. Kita nyo cerita, hai, ilo muno jak belang pidi 2 jam mentau. Dipugah le 3 men. Ana upatih. Ana upatih pandai na dalam pidi. Yang paling terbulan bantu belang pidi pada jaga dalam. Hana upatih. Kenapa? Karena logika dengan logika yang main. Munyo Isra Mi'raj nanti pakai dengan logika, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman subhanalladzi maha suci Coba benar. Acin tunjuk bak lun tuan sabar sejarah yang didahului dengan kalimat subhanalladzi dalam Al-Quran. Maksud contoh, Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Apakah Allah mengucap subhanalladzi? Tidak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan Adam malaikat. Maka malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Untuk apa kau menciptakan Adam ya Allah? Nanti mereka akan saling menumpahkan darah. Allah menceritakan Adam tidak memakai subhana. Dari kisah Nabi Adam sampai kisah Nabi Isa, semua kisah dalam Al-Quran tidak didahului subhanalladzi. Cuman satu kisah yang Allah mempertaruhkan kesuciannya dengan menceritakan perjalanan baginda Rasul. Coba lihat, subhanalladzi maha suciku. Menan punya bahasa lain. Maha suciku yang telah aku jalankan Muhammad dari Isra, dari Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah. Berarti yang memperjalankan Nabi Muhammad Allah. Maka teori Albert Einstein hana berguna ini. Nampak kan? Benar. BGO taklah. BGO tak mengok Isra Mi'raj. Yang KGO tak turah ada jauh. Benar macam. Benar. Coba pakai teori Albert Einstein. Albert Einstein itu bisa menciptakan teori keberadaan sesuatu. Kamu benar leh? Benar leh? Kamu nafumku. Wallahu a'lam nafum dia buka lah buku awal dan awal belajarnya sejarah tentangnya baca long. Tentang kewujudan itu bisa dihitung dengan rumus Albert Einstein. Kak, punya menan, acin hitung si dipat wujud lapar. Lapar kan Pak Idu? Acin hitungnya obat lon teku kipan wujud lapar pu bulat menan lapar bentuk ji pu lagi pisang menan atau lagi donat. Sampai hari ini tidak ada orang yang tahu di mana lapar. Aneh nah itu bak perut, acin pelah perut nak lapar. Hana laparnya kan aneh kan? Dia ada tapi dia orang sakit perut, nengku sakit perut. Pakon bak perut mat. Kan terjadi bak ulai nengku ulun sakit perut. Menahan bak ulai. Orang punya sakit perut bak perut. Wadah tak pelah perut hana laparnya. Yang sama lagi orang kena melamar si orang inang. Saya cinta sekali padamu. Kalau tak percaya belah dada aku. Kamu benar leh? Acin belah dada nak cintanya. Sana cint. Hana merumpuk cintanya. Berhabis umur dahnya mungkin hijau oleh Allah umur 200 tahun. Hana merumpuk cintanya. Ingat baik-baik. Jangankan Isra Mi'raj, dalam tubuh kita ada, kita saja ada wujud yang hana wujud. Yan, gimana maksudnya? Ada wujud yang tidak wujud. Apa itu? Lapar, rindu, sakit. Betul dah kena tempon le ayam tu kan? Ditampar dah oleh mak betul benan. Kan sakit kan? Acik betulnya sihat baklon kimban bentuk sakit pun lagi kue bonat.
Takit di bentuk jihnya. Coba lihat. Ini adalah keajaiban, keanehan yang Allah tanamkan dalam tubuh yang namanya nafsu. Maka oleh karena itu, teori Albert Einstein ini tidak bisa dipakai dengan kehendak dan kuasa Allah. Tapi walaupun menang, perjalanan Buraq itu dari Isra, dari Mi'raj di Isra tadi, mulai dari penandian Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bisa dihitung dengan hitungan waktu. Walau hitungan itu dikira-kira. Kiban masuk kira-kira? Karena Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj hanya semalam. Nabi tahu berapa menit berangkat dari Masjidil Haram ke masjid. Berapa menit Nabi tahu. Yang Nabi tak tahu berapa menit lagi ketika Nabi berangkat menuju dari Masjidil Maqdis ke Al-Mustawa. Nya na formulanya. Nya hana guna wate. Hana guna tame gym betul gedanya tajak balagi pertama pakai gym. Hana pahli gymnya sudah mulai error, tidak aktif. Maka oleh karena itu tidak bisa pakai teori Albert Einstein. Kah? Nah lain. Kami pernah mendengar waktu golongan Wahabi Salafi dan Jamaah Tabligh. Pertanyaannya, apakah beda dengan kita yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan bagaimanakah ciri-ciri mereka itu? Ya. Agak gimana? Oke. Jadi Nabi pernah bersabda, la taftariqu ummati ya sab'ina firqah, bahwa suatu saat nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illa wahidah, cuman satu yang masuk surga. Punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dino pertanyaannya adalah, apa beda Wahabi Jamaah Tabligh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jamaah Tabligh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama, bedanya pakaian saja. Ya kan? Sama. Karena luntuan temebut di masjid, tabung masjid di Ulelean, Jamaah Tabligh dengar adanya ceramah, dengar adanya dakwah. Nah, Ahlus Sunnah Jamaah Tabligh dengan adanya sama, hanya berbeda. Yang berbeda sedikit, ya bahkan lebih banyak juga, itu adalah Wahabi atau disebut dengan kaum Khawarij. Dia jelaskan maksud. Wahabi dengan Khawarij itu sama. So yang pegah sama kan lentuan Wahabi. Tapi Syekh Imam Sawi dalam kitab Tafsir Sawi jilid 3. Nyan. Syekh Imam Sawi yang mengatakan Wahabi dan Khawarij itu sama. Wahabi itu nisbahnya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, salah seorang ulama yang ketika itu yang hidup pada masa generasi pertama kerajaan Arab Saudi atau disebut dengan Raja Saud. Bergabunglah mereka, maka Arab Saudi ketika itu menjadi pemahaman Khawarij atau Wahabi. Nah, apa yang diperbuat oleh Wahabi? Wahabi berkata bahwa Allah itu punya tangan. Menyogedanya Ahlus Sunnah gimana? Menyogedanya Ahlus Sunnah, Allah itu tidak punya tangan. Ketika gedenya udah tanya bahwa Wahabi, hai, kenapa engkau katakan Allah punya tangan? Mereka menjawab, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jadi ketika Allah neken tangan, urungnya nu patih yu. Oh, benar berarti Allah nata. Bahkan dalam salah satu ustaz mengajar yang di Ketapang ya. Mengajar bahwa ipegah bahwa Allah nyana dua boh jaro, dua boh jaro belah nun. Cik kalian? Allah na jaro, dua belah jaro, dua belah jaro nya belah nun kiban caranya. Ya kan? Ini Wahabi. Orang yang beriman lagi nyo ittifaq para alim ulama kafir. Orang yang sudah membayangkan Allah punya tangan, Allah ada wajah, nyan kakafiran, lanjut. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah
meyakini Allah ada tangan dalam Al-Quran, walaupun Allah kentangan, nyan kentangan, tapi mulkuhu, kekuasaannya. Allah juga pernah berkata, kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu hancur, illa wajahahu, kecuali wajahnya. Wajah sonya wajah Allah. Wajah Allah menurut Wahabi bahwa Allah ada menurut kita Ahlussunnah Allah tak ada wajah. Itu maksud wajah adalah mulkuhu, kerajaannya, kekuasaan. Nah, akidah Wahabi mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah itu bersemayam di atas Nah, depu mak bersemayam. Nyo, lagi lentuan duk nyo. Nyo bahasa lain bah. Len duk di atas kursi. Maka pemahaman orang Wahabi meyakini Allah duduk di atas aras. Berarti duduknya berarti yang kena lagi tanya duduknya. Punya katanya ada yakini Allah duduk di atas aras, hai tamong lakai beta kendali lakai ne tamong. Kimah tamong aku menau. Punya Allah duduk atas aras, arasnya ubepu. Allah ubepu tu contoh nan. Enggak mungkin, mustahil. Apalagi Allah mustahil menempel dengan makhluk. Lun punya makhluk mak ayah. Yo kursi makhluk. Maka lun wajar, lun butuh makhluk. Orang dah menyana kalau ada sesuatu pakai mata kan? Artinya tok mata dia. Nana ada. Kita melihat perlu kalau mata tak ada maka tak bisa menan cara ni. Lenyo perlegelinyung untuk apa? Mendengar. Saya perlu mendengar karena perlu telinga. Punya hana telinga, hana mendengar. Allah bukan begitu. Allah itu tidak perlu kepada apapun, siapapun, dalam kondisi apapun. Man kibanci turah dengku Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah duduk di atas aras. Allah duduk di atas aras mana lagi tanya duduknya. Mana? Makanya orang yakbut menyoleh tun putul yakbut jadi ke ustaz kilat. Yang kemudian pesantren kilat jadilah ustaz kilat. Agama kilat, fatwa pun fatwa kilat. Nyo benar lung turah le baca nyo. Nyo le, lung tabe-tabe lung keun bab nyo karena nyo paling mangat turah. Allah itu kalau Allah apakah Allah itu bersemayam di atas aras? Tama lagi nyo duduk benar? Tidak. Terus apakah Allah ada di atas langit? Allah tidak ada di atas langit. Tidak ada di atas langit, tidak ada di bawah langit, tidak ada di kanan langit, tidak ada di kiri langit. Kamu nak ke? Yang tahu pegah yang kuat bibi. Oh, kan lenduan pegahnya. Imam Ali bin Abi Thalib, innallaha alladhi khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah yang menciptakan di mana, maka tak pantas kita bertanya Allah ada di mana. Punya tanya Allah ada di mana? Yang pasti jawaban punya watu baru, punya uwi, punya kau ke likut. Kamu nak kan? Allah itu tidak fisabilil jihad. Allah itu tidak pada arah, tidak kanan, tidak kiri, tidak atas, tidak bawah. Man kibancin arti alal arsistawa mana? Ala, nanti kalimat nya tabah nahu. Ala di situ menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 pada bab ma'anil huruf, yang ala bermakna isti'ala majazi, bukan isti'ala hakiki. Nafum? Ya benar. Pemahaman Wahabi kan benar. Pemahaman Wahabi kan betul-betul hidup di atas kursi. Berarti Allah betul-betul hidup di atas menempel Allah berarasnya. Hanya kamu mustahil dengku. Berarti ala dalam Al-Quran menurut Al-Hafidh Imam As-Suyuti punya mana? Punya nak sama mak, punya sama kan sama, punya hana-hana apa? Ya. Ya jagalah, nya tisu kan? Nyo HP, HP mentah. HP di atas tisu. Nyan kalimat duduan. HP di atas tisu. Ngon tapo tu? HP di atas tisu sama? Ulang tu. Kalimat dia sama hana lu ubah apa? Kalimat yang lu petebik lah dari abah lu hana lu ubah.
HP di atas tisu. Sama kan kalimat ni kan? Tahu tu? HP di atas tisu. Nak sama kalimat lain? Taban kan? Sama kan? Yang beda apa? Beda. HP di atas tisu dengan HP di atas tisu. Yang beda, ini yang beda, hanya beda. Inilah yang disebut Imam As-Suyuti isti'la majazi. Munyonya isti'la haki. Maka Allah di atas aras begini, bukan begini. Ya, ni kan katanya kan munyo katanya je ke ustaz, je ke tengku, je ke abu, haruslah faham ilmu nahu. Lebihnya orang punya kafir Quran yang kahaya je. Oh, belum tentu. Ya? Al-Quran tidak menjaminmu sepenuhnya masuk ke dalam surga. Betul ya? Betul? Al-Quran tidak salah. Yang salah kita yang menggunakan Quran. Ya kan? Ibnu Muljam hafid Quran, hafal Quran, hafal hadis, tapi dia yang berfatwa, siapa yang membunuh Utsman maka berpahala besar. Utsman bin Affan dia berfatwa, siapa yang bunuh Utsman bin Affan pahala besar. Salah eh? Al-Quran tidak pernah salah, yang memegang Quran salah. Hajjaj bin Yusuf ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, hafal hadis, tapi dialah yang membunuh anak sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awamnya salah tidur sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan anaknya Abdullah yang membunuh Abdullah ahli Al-Quran. Nah, Al-Quran tak pernah ada salah. Yang memegang Quran salah. Sama lagi yoncit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tidak akan pernah salah. Yang dimaksud oleh Imam Suyuti begini, Allah duduk di atas aras bersemayam. Kau mana duduk bersemayam? Kau lagi nyo. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Allahul ladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, tapi tak pantas kita bertanya Allah ada di kaji. Nanya kau faham kan? Nyobab tauhid. Inilah berbeda kita dengan Wahabi. Bahaya itu, bahaya sekali itu. Ibugah Allah najaro karena memang Allah ke menan dalam Al-Quran. Ibugah Allah na wajah betul-betul na wajah karena menanci Allah ke dalam Quran. Ibugah Allahnya na pulang kan. Bukan dia menanlah. Oh, menan lu petunjuk sebuah hadis kursi yang aneh betul. Yang Allah ke hadis kursi. Perken Allah ini maritu lima lam ta'ud ini. Saya ini sakit. Yang jikalah tahu yang kena. Allah, saya ini sakit 5 lam ta'ud ini. Kenapa engkau tak mengunjungi aku? Apa berarti kita yakini? Oh, berarti Allah juga punya sakit. Yang habis. Maka hati-hatilah bertauhid. Hati-hatilah bertasawuf, belajar dengan guru yang benar dan guru yang silsilah benar. Baik guru yang memfaham ilmu agama, membaca kitab geroh nama guru. Lu kamu faham apa ya guru? Lu baca kitab geroh. Oh hanjut. Man la syaikhalah fa syaikhalahu syaitan. Siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya syaitan. Kaji tu. Apakah Rasulullah dapat melihat langsung wajah Allah di alam luhur waktu Mi'raj, dan waktu Allah memerintahkan salat, apakah saat itu ditentukan rakaat salat sebagaimana yang kita lakukan sekarang? Benar. Jadi yang pertama, apakah Allah melihat, apakah Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung? Nyan jenecok jawabannya dalam kitab Al-Quranul Azim atau tafsir Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Isra ayat 1. Ada salah seorang sahabat bernama Abizar. Abizar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau Mi'raj, apakah kau melihat Allah?" Maka Nabi menjawab, "Ra'aitu nuran." Yang aku lihat cahaya.
Nah, lagi jawaban Nabi, kabehnya apa perpanjang ni. Itu baik tanya cahaya kiban aku warna merah, warna kuning. Ada. Doa itu nuran yang aku lihat cahaya. Nah, benar betul. Ya kan? Yang kedua tentang pun rakaat sembahyang. Apakah itu Rasulullah Mi'raj ditentukan rakaat sembahyang itu? Benar. Rakaat sembahyang memang kan ditentukan oleh Allah. Tapi metode sembahyang belum. Ya, ulang tu. Rakaat sembahyang yang kan ditentukan oleh Allah. Karena kisah Nabi Muhammad kemudian oleh Allah belum perintahkan sembahyang 50 waktu. Kemudian maka diperintahkan 50 waktu. Maka ajaklah pada Nabi Musa sehingga menjadilah kurang 5 waktu. Rakaat itu sudah dikasih tahu oleh Allah, tapi metode sembahyang belum. Metode sembahyang itu diajarkan oleh Jibril di Ka'bah. Dan dalam riwayat berkata Nabi pulang dari Isra Mi'raj waktu sebelum subuh. Maka Nabi diajarkan tata cara solat waktu zuhur. Ya, riwayat. Buka kitab Al-Mahalli jilid tentang menyusun awqatus salah. Sebuah hadis panjang inan teringat benar kala Nabi Muhammad ammani Jibrilu indal baiti marratain. Aku diajarkan oleh Jibril tata cara solat 2 kali. Fa shalla dhuhra idza kana dhillu mithlain. Ya. Maka aku diajarkan oleh Jibril waktu zuhur itu pada saat tergelincir matahari, dhalla syams, tergelincir matahari. Kemudian tengok Jibril jalan tiga tu, ne pruno lentuan, wateluho kon tergelincir matahari, tapi sudah menjadi satu tongkat bayangan. Ya, itu diajarkan oleh malaikat Jibril metodenya. Jadi menyamuhun merumpuk hadisnya bisa buka kitab Mahalli jilid tentang awqatus shalah atau sifatus shalah. Apakah hukum memakai atau menggunakan tattoo? Hukum menggunakan tattoo nyo langsung dan tanyong awai almarhum Abuya Muhibbuddin bahwa tattoo itu menurut beliau itu tidak boleh dipasang apabila tattoo itu permanen. Jika tattoo permanen. Permanennya aja. Karena salah sidro murid almarhum Abuya watenya ijak Abuya tattoo kan. Maka pegang Abuya itu tattoo apa? Permanen atau mudah hilang? Permanen Abuya, ini udah lama. Kalau begitu usahakan untuk dihilangkan tattoonya. Usahakan untuk dihilangkan. Kalau tak bisa dihilangkan, usahakan lagi untuk dihilangkan. Kalau tak bisa juga, hati apa? Bahkan mana? Kenapa tidak bisa kita pakai tato? Bahwa Nabi juga pernah berkata orang yang ditato, orang yang memberi tato, orang yang melihat tato tidak ditegur itu sama sih. Maka orang yang ditato dan orang yang bertato itu sudah merubah hak cipta Allah Subhanahu wa taala. Maka tato, model tato yang hanya permanen itu dipakai boleh asalkan untuk kepentingan yang bisa kita pakai. Ya, kemudian yang untuk permanennya hadir, harus dihapus. Jadi, tuh. Pertanyaan, sering kita lihat sekarang ini saat salat berjamaah tidak sedikit anak-anak yang belum balik. Saat salat satu sah dengan orang dewasa. Bahkan tidak jarang para orang tua menyuruh anak tersebut untuk salat di samping dia. Bagaimanakah hukum salat tersebut? Jadi itu dia punya. Golong balik. Ya. Jadi anak mek golong balik MMN di atas masjid atau bila ke katanya orang semayang. Nya hati-hati rat. Kadang nak menau anak katanya watai katanya semayang, watai tengah tahiyat itu watai katanya. Kemudian le. Daya modal anak mek MMN li ke saf katanya. Sudah. Kalau itu kejadiannya
maka tidak sah solat bagi tiga orang yang meyakini menganggap bahawa anak itu ada najis di popok. Popok je kan popok kan. Bila ada najis inan, maka sama sudah kita menanggung najis. Apabila katanya tengah tahiyat hidup dah ini nan. Nya menanggungnya. Ni anak sah sembahyang. Satu. Yang kedua, apabila anak punya plung-plung kita nyawa safnya. Buka kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab yang Talibin jilid sah mengatakan bahawa menghadap najis saja itu hukumnya makruh. Nyo tempat dan nyo semayang. Nyo sajadah. Najis ini najis, najisnya. Agak dia overshoot. Yang terhadap najis ini itu hukumnya makruh, apalagi di tempat ibadah lagi nyawa. Dilewat-lewat anak dan nyawa tenan. Contoh kan, maka itu hukumnya bisa membatalkan solat. Menyemana kiban cara aku agar meno anak mek lentuan baik dalam rumah sebetul-betul. Maksud jauh masjid. Menyemanan cobalah dicuci dulu, diperiksa popoknya dulu, diganti, dicuci, barulah berangkat ke masjid. Dan dia beritahu anak-anak nya untuk menyetruk masjid baik main-main leka urang sembahyang. Kemana kan? Kedua, yang ketiga, dalam kitab I'anatul Talibin bab tentang sutrah atau satir. Satirnya penutup. Karena dalam masjid nantang galon semayang, waktu dalam semayang, sutrah yang bublo yang ubud menoi pedong kan? Dengan semayang Allahu Akbar. Itu namanya sutrah atau satir. Satir itu ditaruh di sini. Yang satirnya sunnah. Sunnah katanya semayang pakai satir. Kenapa? Menghindari dari urang-urang yang lewat. Kemudian alasan satir. Berarti apabila ada urang lewat termasuk anak katanya, yang wajib tabuh menau. Ya benar. Benar wajib tabuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus dia benar tabuh. Maka oleh karena itu jagalah anak baik-baik. Munyo kena menghejak masjid, diperiksa oleh anaknya. Dan kemudian waktu kat masjid nak pegah. Entah mana kat masjid baik main luka. Menung sampai tu. Air punya air tampung tu. Begitu caranya. Ajalah. Apakah langkah-langkah pemuda dan sampai di mana batasan pergerakan kami pemuda dalam melakukan kegiatan keagamaan supaya jangan diskomunikasi sesama kami dalam penjelasan berdasarkan syariat. Jadi gimana? Pemuda gimana? Apakah langkah-langkah pemuda dan sampai di mana batasan pergerakan kami pemuda dalam melakukan kegiatan keagamaan supaya jangan diskomunikasi sesama kami. Yang beres yang pemuda dan yang menyuruh Tuhan dan yang anak sebeli kan. Untuk anak sebeli. Jadi kalau pemuda yang bertanya, tusqatul jiwa. Kalau anak muda bertanya itu, semangat dia bertanya, semangat dia mengerjakan agama, tusqatul jibal, bahkan gunung pun hancur. Semangat anak muda itu perlu. Maka oleh karena itu, sampai batas manakah kami pemuda berjuang dalam agama? Sampai batas yang engkau ketahui. Yang baik adalah gedanya hana tak ketahui tak berjuang agamanya hana tak. Sampai batas mana yang kau tahu, sampai batas itulah kau berjuang agama. Apa contohnya? Aku tahu bahwa solat wajib, maka berjuanglah untuk solat, ajak orang untuk solat. Kemudian, aku tahu bahwa puasa itu wajib, maka ajaklah teman-teman berpuasa dan kita berpuasa. Itu yang benar. Menyong kita hanya ilmu tak buat agama, maka ingatlah baik-baik Syekh Imam Ibn Ruslan ahli fikih dalam kitab I'anatul Talibin yang dinukil oleh Syekh Imam Dimyati bab muqaddimah I'anatul Talibin berkata, wal amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Orang yang mengamalkan amal punya hana ilmu, maka amal itu ditolak. Menancing muda, kalau ingin beramal berdakwah harus punya
Maka berjuanglah agamamu itu dengan apa yang kau tahu. Kalau kau tak tahu, maka tanyalah kepada orang yang tahu. Mana betul? Ya, kah habis. Yang lainnya? Saat kita hendak salat berjamaah, tidak jarang imam menyuruh atau memerintahkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf. Akan tetapi tidak jarang para makmum mengabaikan perintah tersebut karena ada sesuatu dan hal salah satu. Contohnya makmum sering berembuk saf yang paling santun atau menunggu makmum lain. Jadi inti anaknya perintah kepada makmum. Jadi punya tengku umumkan beri pengumuman sawu sufufakum, luruskan saf, maka ya katanya harus luruskan saf. Apabila tengku madang nak tanya saf tidak lurus, sahkah solat? Solat itu sah kalau saf tidak lurus tapi kurang sempurna. Pahala hana pahala sempurna ni. Pahala dia tak hijau tapi hana sempurna. Maka oleh karena itu saf diluruskan. Pihak urang-urang betul contoh benar. Nah model urang nyan kosong ni ke. Gitanya hai dah maju. Nah tahu benar kan? Tayu gop hai maju. Kan tahu benar kan? Ile ke katanya saf kosong. Nah adanya likut. Katanya hai dah maju nya dah yu gop hai kat. Maju bang maju betul. Dia hanya cocok tayu bagop tu maju. Bahkan kita yang melihat, kalau kita yang melihat maka majulah untuk isi saf. Ya, maka sebaik-baik saf menurut kata Rasulullah adalah saf paling terdepan. Laki-laki yang paling terdepan, perempuan sebaik-baik perempuan adalah saf paling di belakang. Dengan caranya. Ya, kan? Yang lainnya? Untuk masuk ke dalam neraka, seolah-olah Abu Lahab sama sekali tidak punya pilihan dan kehendak atas hidupnya. Sepintas terlihat bahwa Abu Lahab masuk neraka bukan karena tidak beriman, melainkan karena Allah telah memvonis Abu Lahab tidak beriman dan masuk neraka. Bagaimanakah pendapat Abu Lahab? Oh nyan kesalahnya Abu Lahab masuk neraka karena tidak beriman. Masuk neraka Abu Lahab itu karena tidak beriman. Ya. Maka kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diutus ke muka bumi ini untuk membunuh orang yang tak mau bersyahadat, tak mau solat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau naik haji, tidak mau masuk Islam, tidak mengakui agama Allah. Itulah tugasku di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, orang-orang yang lainnya adalah orang yang tidak beragama. Maka faktor orang agama insyaAllah pasti dia masuk dalam neraka. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwal kafir." Siapa yang tak mau mengikut perintah Allah, maka dia itu kafir berarti. Kayak jauh oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an. Kafir. Kenapa kalau orang berdoa menadahkan tangannya ke langit, sedangkan kita tahu bahwa Allah tidak bertempat? Ya. Pertama, karena Rasulullah berdoa mengarah ke langit, maka katanya menanjid tak ikut Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada tempat yang paling mulia kecuali tempat di atas atau yang paling tinggi. Benar leh? Urang dan yang paling mulia yang pak mesti urang dan di atas panggung atau dan di baru. Tetap orang yang di atas panggung paling mulia. Kamu naleh?
orang yang di paling atas, paling tinggi, ranking paling tinggi, jabatan paling tinggi, pula pangkat paling tinggi, orang paling tinggi, harta paling tinggi, semuanya isyarat tinggi itu adalah isyarat mulia. Menyomenan, maka kita juga berdoa dengan mengarah ke atas, karena ke atas itu adalah tinggi, karena tinggi itu adalah isyarat yang paling mulia. Bukan berarti Allah ada di atas. Berarti apabila ada orang tanya Allah kan di atas, apakah kita nyata menghadap atas? Maka jawabannya adalah sebagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa dia menang. Dalam kitab Mustalah Al-Hadis karya daripada Syekh Mahmud Tohan, ada 70 riwayat hadis tentang Nabi berdoa. Nah, yang model lagi Nabi berdoa, terlihat ketiak beliau. Nah, yang lagi Nabi berdoa. Nah, yang Nabi marah ke langit. Itu maksudnya kita ikut bagaimana Nabi berdoa. Yang kedua, kalau jawab benar, di atas tinggi itulah isyarat yang paling baik tempat. Nah, kamu nalek? Munyo tanya baru, nya hanaga tu. Nah, berarti bukan kita menganggap Allah ada di atas. Sudah? Ya, kaji terus kenal ya. Ya. Sah-sah Jumat apabila dikala khatib berkhutbah, sedangkan sah jamaah ada yang kosong dan tidak lurus. Jadi Jumat sah-sah Jumat apabila dikala khatib berkhutbah, sedangkan sah jamaah ada yang kosong dan tidak lurus. Ya. Khatib tengah berkhutbah, saf kosong atau tidak lurus, itu tidak membawa pengaruh kepada khatibnya. Khatib tetap sah dan kitanya ikut Jumat tetap sah. Tapi keafdalan pahala, keafdalan Jumat itu berkurang. Benar leh? Jadi sebaik-baik Jumat itu adalah orang-orang yang rapi, bersih dan hikmat. Hikmatnya apa arti? Hikmatnya kau berarti tidak dengar macam orang khutbah khatib, tapi juga khidmah dalam majlis. Tafassahu fil majalis yasfahullahu bikum. Engkau harus berlapang-lapang dalam majlis, maka Allah akan melampangkan kamu. Maka oleh karena itu tidak membawa pengaruh khatib Jumat itu tetap sah akan daripada saf yang kurang atau kosong. Tapi ulama orang yang kosong dalam saf sedang khatib itu berkhutbah, itu akan membawa keafdalan Jumat berkurang. Kah? Untuk penandai sementara. Ini kabeh ya? Penandai. Jadi bunda panitia hanakeun doa yang macam doa tu. Kadang benda ulun nak kejadian ceramah tiga, karap lu baca doa. Narung biar laki mahnya karena urung baca doa. Baiklah benda panitia hanakeun silahkan dipersilahkan tempat hanakeun doa. Hai mungkin nak goredanya baca doa khususnya hana. Ya kejid. Alhamdulillah kabeh majlis dan umat ayah-ayah lun tuan hormati, sesi tanya jawab yang adalah ilmu yang lun jawab dengan pu yang nak lun tuan. Ayah-ayah mak-mak dan tuan hormati, selama jawapan yang jawab yang menyalahi atau kurang, yang kena ilmu berarti punya untuk payah tanya lom, jut kita tanya taduk lom, atau kita tanya bak gure-gure yang lebih maklim dari pelun tuan. Maka lun tuan laki maaf, mungkin ada referensi yang kerumpah, mungkin ada dalil yang kerumpah lun pegah. Maklum lun tuan adalah manusia biasa, al-insan nisyan wa khata'an. Manusia itu selalu lupa dan selalu salah. Maka nyo alhamdulillah kabeh majlis kita nyo, maka orangnya malamnya kita baca doa sebagai penutup. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh Allah dikabulkan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع المتوالين، وسجودنا سجود المتضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل نيتنا بنور القرآن، ونور أعمالنا بنور القرآن، ونور أعمالنا بصلاتنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا يا ربي صل عليه وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Sekian ada yang Tuhan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuhan sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak izin usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada Ulul dan Bandung, suatu mantan yang berminat ingin memiliki buku Al-Syekh Mujawali Al-Khalidi dan Abu Profesor Muhyiddin Wali dan Abu Tunku Habibi Muhyiddin Wali nya tolong merupa mahkamah panitia. Mungkin saudara-saudara kamu ingin memiliki buku tersebut, tolong merupa mahkamah panitia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Nabak Pojok Masjid yang besar.
Kita itu memiliki kesediaan kepada seluruh anak muda ada juga mudah-mudahan langsungnya bermanfaat pada kamu sendiri dan kepada sahabat. Kita itu kepada seluruh pemuda dan anak muda bagi siapa pun yang ingin karena download kemudian kita berfitlah kembali di YouTube masing-masing yang dunia akhirat kamu izinkan, mudah-mudahan luntuan abuya kamu Bandung diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu lagi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.